Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Segala puji bagi Allah yang memberikan segala kebaikannya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat puasa Ramadan kepada kita, sehingga dengan nikmat puasa Ramadan yang lalu, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik lagi sekarang ini dibanding dengan hari-hari yang terdahulu. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Ikhwah fillah, para hadirin yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini adalah berbicara tentang siapakah pemuda itu. Pemuda tentu saja kita ketahui bersama, secara fisik tampilannya bisa kita lihat. Usianya muda, pakaiannya parlente, kemudian juga semangatnya juga semakin membara. Tapi apakah hanya itu dikategorikan sebagai pemuda? Ternyata tuntutan Islam terhadap seorang pemuda itu lebih daripada itu. Tuntutan Islam tidak hanya sebatas masalah fisik belaka, tapi yang lebih diutamakan adalah masalah hati dan kekuatan jiwa. Kekuatan inilah yang sebenarnya merupakan potensi utama seorang pemuda tersebut. Kekuatan jiwa adalah kekuatan yang akan bisa meluluh lantakkan dunia ini. Kalau kekuatan badan kita ini tidak seberapa kuatnya, tapi kekuatan jiwa ini, keberanian yang kuat, akan bisa merubah keadaan, merubah dunia. Itulah makanya dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW banyak pemuda yang direkrutnya. Al-Imam Syahid Hasan al-Banna mengajak para pemuda untuk bersama dalam perjuangannya. Soekarno bahkan meminta agar para pemuda ikut dalam barisannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan bangsa ini. Sungguh potensi pemuda merupakan potensi yang telah diakui oleh sejarah dunia. Dan oleh karena itu maka berdasarkan ayat yang kami membicarakan tadi dari surah Al-Kahfi tersebut, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Yang pertama adalah potensi keimanan. Sebagai seorang pemuda Islam, keimanan adalah energi yang tak terbatas, energi yang akan bisa menggelorkan jiwa, energi yang akan bisa menggerakkan semangat dan tindakan. Energi keimanan ini akan menjadikan satu kekuatan objektivitas, satu kekuatan yang akan tidak bisa tergoyahkan oleh apapun dia. Tak akan bisa dibeli oleh uang, tak akan bisa dirayu oleh wanita, tak akan bisa dilalaikan oleh anak-anak. Inilah potensi keimanan yang harus dimiliki pertama kali oleh seorang pemuda ketika dia itu akan terjun ke lapangan yang rintangannya luar biasa besar. Potensi yang kedua itu adalah potensi fisik. Potensi fisik ini sungguh sangat dibutuhkan. Bagaimana mungkin kita akan bisa melewati gunung, menerjang badai, melompati tembok-tembok yang tinggi, menghadapi musuh-musuh yang memiliki senjata, kalau kita tidak memiliki potensi kekuatan fisik. Oleh karenanya maka menjaga fisik ini agar supaya dia siap untuk digerakkan merupakan satu keharusan dan kewajiban bagi kita. Alangkah bodohnya apabila seorang pemuda menghancurkan fisiknya dengan narkoba dan barang-barang lainnya yang akan merusak fisiknya. Oleh karena itu maka, wahai para pemuda, jagalah fisiknya. Jagalah fisik Anda. Jagalah fisik yang akan menjadikan kita seorang pejuang yang akan siap dalam segala medan dan setiap waktu. Potensi ketiga itu adalah potensi jiwa. Potensi jiwa yang dimaksudkan ini adalah potensi yang akan menggerakkan kita semua menuju tempat-tempat yang orang-orang kadang tidak bisa masuk ke dalamnya. Potensi jiwa ini juga harus berbarengan dengan potensi akal, yang dengannya kita itu bisa cerdas menghadapi situasi. Nah, para pemuda sekalian yang kami muliakan, potensi akal dan potensi jiwa ini kombinasi adalah kombinasi yang harus menyatu keduanya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tantangan kita semakin besar. Jangan Anda melihat bahwa situasi yang tenang sekarang ini sesungguhnya kita tidak memiliki tantangan. Malah
tenangnya situasi inilah yang merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Bukankah kita memiliki pepatah yang mengatakan bahwa tenang-tenang tapi menghanyutkan? Begitulah keadaan ini. Tenangnya situasi yang kita hadapi ini, kita tidak memiliki tantangan sebagaimana saudara-saudara kita di Mesir. Kita tidak memiliki tantangan sebagai saudara-saudara kita di Tunisia atau negara-negara lain. Tapi tenangnya situasi ini menghanyutkan kita. Mengapa demikian? Karena ketenangan situasi ini bisa-bisa melalaikan kita dari perjuangan dan tujuan perjuangan itu sendiri. Melalaikan kita dari mempersiapkan diri dari akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar yang akan datang. Situasi yang tenang ini akan menjadikan kita nantinya dari orang-orang yang terlalu singkat berpikir sehingga mencari jalan-jalan yang pendek saja untuk mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu saudaraku, maka tenangnya situasi ini jangan kita main-main dan berleha-leha, tenang-tenang saja di dalamnya. Tapi kita harus berpikir jauh ke depan. Yakinlah bahwa suatu saat nanti gelombang badai akan kita hadapi semua. Tantangan-tantangan yang dihadapi sebagaimana tantangan-tantangan saudara-saudara kita di negara-negara lain akan kita hadapi. Karena itu adalah sunnatullah. Perjuangan ini dipenuhi oleh onak dan duri. Perjuangan ini dipenuhi oleh badai dan rintangan. Dan kalau sekarang kita belum melihat itu secara nyata, yakinlah itu pasti ada. Nah, oleh karenanya para pemuda sekalian, ketiga hal yang kami sampaikan ini merupakan ciri-ciri pemuda. Dia itu memiliki keimanan yang kuat, fisik yang memadai, dan ilmu serta hati yang betul-betul siap pula. Inilah mereka-mereka. Dan dengan modal inilah pemuda-pemuda sekarang ini akan tetap selamanya menjadi pemuda hingga akhir hayatnya. Walau di usianya nanti yang tua, tapi semangat kepemudaannya itu akan dibawanya terus. Semoga taujih singkat ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Semoga saja kita semua bisa masuk dalam barisan pemuda yang akan senantiasa istiqomah dalam perjuangan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.